Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gdabilitar Siraginasti. Di sini akan memaparkan hasil kerja dan diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang penerapan flowchart pada studi kasus sederhana menggunakan aplikasi Flowgarithm. Sebelum masuk kepada studi kasusnya, izinkan saya memperkenalkan anggota daripada kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Aldidiaul Haq. Yang kedua ada saya sendiri. Selanjutnya ada Denny Triprayoga. Lalu ada Ibnu Abdillah dan yang terakhir ada Faris Bastian Hadi Nugroho. Lanjut kepada penjelasan studi kasusnya secara sederhana. Di sini kami mengambil studi kasus sederhana yang berjudul menghitung nilai akhir. Pada studi kasus ini terdapat 3 input data yang nantinya akan dimasukkan oleh user, yakni berupa nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Adapun aturan yang harus dipatuhi yakni nilai yang diinput harus berkisar atau berada di antara 0 hingga 100. Lanjut, terdapat logika perhitungan untuk masing-masing nilai yang akan diinput. Yang pertama adalah nilai tugas dengan bobot 40%, nilai UTS dengan bobot 30%, dan nilai UAS dengan bobot 30%. Logika dalam perhitungan nilai akhir didapat dari nilai tugas dikali 0,4 ditambah nilai UTS dikali 0,3 ditambah nilai UAS dikali 0,3. Adapun klasifikasi kategori nilai berdasarkan nilai akhir yang telah diproses sebelumnya. Terdapat 4 kategori nilai. Yang pertama adalah apabila nilai akhir lebih besar sama dengan 90. Lalu ada kategori B apabila nilai akhir lebih besar sama dengan 81. Kategori C apabila nilai lebih besar sama dengan 70. Dan yang terakhir ada kategori D apabila nilai di bawah 70. Dan output daripada program ini akan menampilkan nilai akhir dan kategori nilainya. Lanjut kita akan masuk ke flowchart yang sebelumnya sudah kami kerjakan. Berikut tampilan flowchart hasil kerja dan diskusi kelompok kami. Di awal terdapat deklarasi variabel bertipe string dan integer. Terdapat 3 buah variabel bertipe string, di antaranya konfirmasi, nama, dan golongan. Variabel nama dan golongan digunakan sebagai identitas user atau pemilik nilai. Sedangkan variabel konfirmasi sebagai kondisi pada perulangan di bagian akhir. Pada variabel bertipe integer, terdapat 4 buah variabel, di antaranya nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan nilai akhir. Variabel nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS digunakan untuk menyimpan input nilai-nilai dari user yang dibutuhkan untuk menghitung nilai akhir yang akan disimpan pada variabel nilai akhir nantinya. Di sini, kami menggunakan perulangan do while, yang mana pada perulangan ini statement akan dieksekusi sekali sebelum akhirnya pada iterasi kedua dilakukan pengecekan kondisi. Jadi, tidak peduli kondisinya benar atau salah pada iterasi pertama, statement tetap dieksekusi sebanyak sekali. Berikut statement yang ada. Di awal, user akan diminta untuk input nama dan golongan, dilanjut dengan menginput nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Setelah user melakukan input, sistem akan menghitung nilai akhir dengan rumus nilai akhir sama dengan nilai tugas dikali 0,4 ditambah nilai UTS dikali 0,3 ditambah nilai UAS dikali 0,3. Setelah proses selesai, akan didapatkan nilai untuk nilai akhir yang selanjutnya akan dikategorikan berdasarkan besaran nilainya dengan percabangan. Pada percabangan pertama, nilai akhir akan dicek dengan kondisi apakah nilai akhir lebih dari sama dengan 90. Jika true, sistem akan menampilkan identitas nilai akhir dan masuk pada kategori A. Jika salah atau bernilai false, akan masuk ke perulangan kedua dengan kondisi apakah nilai akhir lebih dari
sama dengan 81. Jika true, sistem akan menampilkan identitas, nilai akhir dan masuk pada kategori B. Jika false, akan masuk ke perulangan ketiga dengan kondisi apakah nilai akhir lebih dari sama dengan 70. Jika true, sistem akan menampilkan identitas, nilai akhir dan masuk pada kategori C. Sedangkan jika false akan masuk pada kategori D. Di bagian akhir, user akan diminta untuk menginput huruf Y apabila ingin melakukan perhitungan ulang. Namun, jika user memasukkan input selain huruf Y, maka user dianggap ingin mengakhiri program, lalu sistem akan keluar dari perulangan dan menampilkan pesan terima kasih. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan flowchart yang setelah kami buat. Pertama-tama, kita diminta untuk memasukkan nama, lalu memasukkan golongan, dilanjut dengan memasukkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, setelah itu sistem akan menghitung nilai akhir yang kita dapatkan dari 3 input nilai yang telah diinput, dan di sini nilai akhirnya adalah 88 dan masuk dalam kategori B, yakni lebih besar sama dengan 81 namun tidak mencapai 90. Dan di bagian akhir sistem akan menanyakan apakah Anda ingin lanjut, dan kita diminta untuk mengetikkan huruf Y untuk iya. Kita akan coba mengetikkan huruf Y. Nah, saat kita mengetikkan huruf Y, maka kita akan dapat melakukan input ulang dari awal. Nah, kita akan coba untuk melakukan input di luar daripada huruf Y. Apa yang akan terjadi? Saat kita menginputkan input di luar daripada huruf Y, maka sistem akan keluar dari perulangannya dan akan menampilkan pesan terima kasih, menandakan akhir daripada sistem tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.